Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatur Arifin. Saya dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam dari kelas 1A. Nah, di sini saya tuh akan sedikit menjelaskan mengenai tugas saya yaitu BLS, Basic Life Skill, itu pekerjaan mengenai Dreambook. Nah, untuk covernya sendiri seperti ini ya guys. Ada foto saya. Nama Fatur Arifin, calon anak sukses. Insya Allah saya akan menjadi orang yang sukses. Amin. Baik teman-teman, di sini tuh saya mengambil tema yang bertemakan vintage, yang namanya vintage tersebut bertemakan seperti zaman dahulu gitu. Nah di sini tuh terdapat latar yang berwarna coklat. Nah lalu di halaman pertama itu terdapat beberapa foto saya dan juga ada biodata diri saya. Nah di sini saya sedang after jogging, lalu di sini karena saya suka jogging gitu ya, suka lari. Nah, di sini tuh juga terdapat foto saya sedang bermain futsal atau minsok. Karena saya juga suka futsal, suka minsok, suka sepak bola. Nah, di sini tuh saya berfoto dengan sahabat saya, teman dekat saya yaitu Setio Aswandi. Karena pada saat itu waktu itu kebetulan teman saya juga masuk PTN yaitu Polban. Jadi kami berdua menyempatkan untuk berfoto di mana ya biasa di Jonas. Nah, untuk di halaman selanjutnya tuh di sini terdapat riwayat pendidikan. Baik sebelum ke SD tuh saya pernah di PAUD yaitu PAUD Kenanga, lalu di TK-nya tuh TK Anur. Nah, di sini terdapat riwayat pendidikan saya yaitu SDN 056 Garuda Dali, lalu melanjutkan ke SMP yaitu SMP Pasundan 4 Bandung, dan lalu melanjutkan ke SMA Angkasa dan Dosen Sastra Negara Bandung. Teman-teman, saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai riwayat organisasi saya yang pernah saya ikuti selama di SMA maupun sampai sekarang. Nah, yang pertama tuh ada Kamusa, yang dimana singkatan dari Kamusa ini sendiri yaitu Keluarga Muslimah SMA Angkasa. Di mana Kamusa ini sendiri organisasi yang berbasis keagamaan yang salah satunya yang terdapat pada sekolah saya yaitu SMA Angkasa. Dari kampus ini sendiri saya pernah menjabat sebagai ketua departemen syiar, lalu juga menjabat sebagai ketua langsung dari kampus ini sendiri. Nah, selanjutnya ini ada Ikrema Baitul Mutakin. Ini juga sama organisasi yang berbasis keagamaan yang terdapat pada salah satu masjid yang dekat di rumah saya yaitu Masjid Baitul Mutakin. Sampai sekarang saya masih mengikuti kegiatan maupun acara-acara yang terdapat pada Ikrema Baitul Mutakin. Nah, selanjutnya di sini ada Karang Taruna yang terdapat pada daerah saya yaitu Karang Taruna RW 07. Selanjutnya di sini ada saya mengikuti Ikrema Masjid Alamin atau Wabin. Di sini juga sama yaitu organisasi yang berbasis keagamaan. Sampai sekarang saya juga mengikuti kegiatan yaitu dari Ikrema Masjid Alamin Wabin ini sendiri. Selain saya mengikuti organisasi, saya juga sampai sekarang alhamdulillah masih mengajar di Masjid Baitul Mutakin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa prestasi saya yang pernah saya capai selama di SMA maupun di SMP. Nah, yang pertama ini saya pernah menjadi ketua langsung dari Kamusa yang terdapat pada SMA Angkasa. Lalu di sini saya pernah menjuarai kejuaraan se-Jawa Barat yaitu lomba Olimpiade PAI. Nah, di sini saya mendapatkan medali perunggu. Untuk medalinya sendiri ini ada. Nah, ini untuk buktinya medali perunggu. Lalu selanjutnya saya pernah menjuarai lomba Murotal juara ketiga yang terdapat pada sekolah saya. Lalu di sini saya pernah menjadi penulis nasional pada saat saya SMP. Nah, di sini saya pernah menjuarai lomba azan yaitu juara pertama di SMA Angkasa. Di sini juga saya menjuarai lomba Murotal juara kedua di SMA Angkasa. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kepribadian saya yaitu kepribadian saya itu sanguinis,
lalu ada kelebihan, ada kekurangan, lalu, di sini tuh ada tulisan gitu ya, tulisan yang saya tulis itu terdapat maknanya juga gitu. Untuk kepribadian sanguinis dapat disimpulkan bahwasanya orang tersebut, memiliki, energi, ceria, dan ramah. Lalu karena sifatnya ekstrovert dan bergaul, mereka juga sering menjadi, orang yang sangat disukai dalam kelompok sosial dan juga cenderung menjadi pusat perhatian di setiap situasi sosial. Selain itu, memiliki kemampuan untuk menghidupkan suasana dengan semangat dan keceriaan, di mana Sanguinis ini juga selalu optimis, merupakan ciri khasnya bahkan dalam situasi sulit. Dan juga tetap optimis, orang-orang dengan kepribadian ini cenderung mengatasi masalah dengan tersenyum dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan juga sering menawarkan kebahagiaan dan semangat dan juga kepada orang sekitarnya, yang membuat senang berada di antara teman-teman dan keluarga. Lalu Sanguinis ini juga mudah berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulan dan juga suka berbicara, bercanda, dan menceritakan kisah kepada orang lain. Dan juga Sanguinis juga mudah menjalin hubungan baru dan memperluas jaringan pertemanan karena kepribadian ini. Lalu di sini terdapat kelebihan yang terdapat pada diri saya, yaitu berani dan percaya diri, lalu bisa diajak kerjasama, komunikasi yang baik, semangat dalam bermanfaat untuk orang lain, mampu memberikan solusi dari setiap masalah, berpikir kritis, penyabar, pantang menyerah, cepat tanggap, hangat, mampu menjalin pertemanan, loyalitas yang tinggi, kreatif, rendah hati, mempunyai suara merdu dalam baca Al-Quran, ramah, seorang yang ceria, konsisten, pengertian, dan mudah bersosialisasi. Dan ini untuk kekurangan saya, yaitu kurang memperhatikan hal-hal kecil, sehingga banyak sekali meninggalkan kesalahan, lalu belum mampu memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri, sehingga seringkali tenggelam dalam kebingungan, lalu belum mampu bersikap dewasa, keputusan yang diambil masih dalam keadaan mengambang, terlalu banyak berpikir dan ragu, menjadikan sosoknya yang lengah, lalu pembelajaran yang lambat dalam memahami. Baik, selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai idola saya. Pertama tuh ada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sebaik-baiknya panutan yaitu Nabi Muhammad SAW, dari kehidupannya, dari perilakunya, dari kesehari-hariannya bisa kita ambil pelajarannya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada Anthony Sinisuka Ginting, yaitu pemain profesional dari badminton. Kenapa? Karena saya suka badminton yang pertama, dan saya juga suka bagaimana cara bermain dari Anthony Sinisuka Ginting. Di sini tuh ada Banda Jua Shihab. Kenapa? Karena saya mengidolakan beliau dari bagaimana beliau ini public speaking yang bagus gitu. Selanjutnya di sini ada my family atau keluarga saya. Itu ada foto kakak saya bersama bapak saya atau ayah saya. Lalu di sini ada foto saya pada saat waktu saya masih bayi. Nah, ini foto saya waktu kecil bersama kakak saya. Lalu di sini ada foto mama saya atau ibu saya bersama kakak saya. Lalu di sini ada foto ibu saya sedang berjualan. Selanjutnya di sini ada peta impian. Yang pertama ini saya lulus SPD selama insyaallah 3,5 tahun dengan cum laude, lalu melanjutkan menjadi guru. Nah, selanjutnya sini saya melanjutkan studi S2 ke Mesir, yaitu Al-Azhar. Lalu selanjutnya di sini saya akan menikah setelah saya lulus S2 dengan cum laude insyaallah. Lalu saya melanjutkan menikah. Lalu di sini saya insyaallah ingin menjadi pengusaha yang besar, pengusaha makan makanan ataupun baju-bajuan. Nah, selanjutnya di sini insyaallah saya ingin umroh atau haji bersama keluarga saya atau bersama orang tua saya. Nah, lalu di sini saya punya impian untuk keliling dunia. Nah, selanjutnya di sini terdapat
beberapa foto teman dekat saya atau sahabat saya bersama guru saya. Nah, ini untuk fotonya. Nah, untuk teman saya ini, yang telah, mengiringi selama perjalanan hidup saya, mengiringi selama proses saya berkembang. Nah, ini untuk fotonya. Lalu selanjutnya, terkhusus untuk guru saya, Mas Dwi Cahyo Pamungkas, SPD, yang telah membimbing saya, yang selalu membersamai saya hingga, saya bisa sampai di titik ini. Karena tanpa beliau mungkin, saya tidak akan sampai di sini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman saya yang selalu membersamai saya, yang selalu menasehati saya dalam kebaikan dan juga, selalu mendampingi saya di setiap perjalanannya. Nah, mungkin, sekian yang bisa sampaikan mengenai review Dreambook ini. Semoga menjadi inspirasi bagi semua teman-teman yang menonton dan juga jangan lupa buat teman-teman untuk menata masa depannya dari sekarang. Karena kita tidak tahu masa depan mana yang, dapat kita capai, masa depan mana yang bisa kita, impikan, atau masa depan mana yang tidak akan tercapai. Maka dengan itu jangan lupa untuk teman-teman selalu melis setiap mimpi-mimpi teman, maupun yang kecil, maupun yang besar. Jangan pernah kita berpikir bahwasanya, mimpi kita terlalu besar. Nah, jangan. Karena itu hanya membuat, menjadikan pikiran kita pendek. Nah, itu yang membuat kita tidak bisa untuk, melebihi batas yang terdapat pada diri kita. Nah, selanjutnya saya menitip pesan untuk teman-teman, jangan lupa untuk menjadi orang, yang menebar selalu kebaikan kepada sesama teman, masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan, kuliah, dan juga, kepada teman-teman, khususnya untuk teman-teman saya yang di UPI, di Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, semoga selalu disehatkan selalu, semoga, lulus cum laude, lalu mendapatkan gelar sarjana, SPD, lalu lulus 3,5 tahun. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.